Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu 20 Desember 2023, kita berjumpa dalam renungan harian keluarga dari channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan. Hari ini saya percaya kita semua menikmati berkat Tuhan. Kita menikmati tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena itu kita manfaatkan hari baik ini dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita memulaikan ibadah dengan berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Hari lepas hari dan Engkau pun tibakan kami di hari ini dengan segala macam tugas tanggung jawab kami, dengan segala macam berkat yang sedang dan sementara kami nikmati, tetapi juga dengan pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Namun kami tahu dan kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami hendak beribadah lagi kepada-Mu Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka kami memohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan. Namun ampun kami Bapa dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi saudara-saudara, hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang pertama, dibaca ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara, demikian kebenaran firman yang kita baca di saat ini. Kita merenungkannya dengan tema memperdayakan, bukan memperdaya. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jabatan yang tinggi dalam suatu lembaga pemerintahan ataupun swasta, apalagi di bidang militer atau kepolisian, sangat diinginkan oleh manusia. Karena itu, seseorang akan berusaha secara maksimal untuk mendapatkannya. Walaupun ada yang tidak mengharapkannya. Tetapi tiba-tiba jalan kehidupannya diubahkan oleh Tuhan Allah dan mendapatkan jabatan itu. Saudara, demikian pula halnya dengan yang dialami oleh Daud sebagai raja atas bangsa Israel. Ia dipilih Tuhan Allah secara luar biasa karena ayahnya Isai tidak memasukkan dia sebagai salah satu kandidat ketika Nabi Samuel hendak mengurapi salah satu anaknya untuk menjadi raja Israel. Pilihan Tuhan Allah tentunya. Ya, karena itu kalau kita baca kisah itu dalam 1 Samuel 16 ayat 1 hingga 13. Nah, saudara, walaupun Daud yang dipilih, tetapi bukan berarti Daud tanpa kekurangan dan kelemahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini memperlihatkan sebuah catatan kelam dalam kehidupan Daud di tengah-tengah prestasinya yang sangat mentereng. Bagaikan ungkapan sebuah peribahasa bahwa bila setitik merusak susu sebelanga. Hal ini disampaikan secara lugas oleh penulis kitab Matius bahwa Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Hal ini untuk menunjukkan bahwa ada kesalahan fatal yang diperbuat olehnya, yakni mengambil istri Uria dengan cara yang licik. Coba kita lihat itu dalam 2 Samuel 11 ayat 5. Bahwa Daud menyalahgunakan jabatan
politisnya dengan mengorbankan Uria untuk mendapatkan Batsheba. Ini merupakan penyimpangan etik moral seorang raja pilihan Tuhan Allah. Apalagi dilihat dari sudut pandang kerohanian, maka apa yang dilakukannya adalah jahat dan ini sangat berdosa di mata Tuhan Allah. Nah, coba kita lihat itu dalam 2 Samuel 11 ayat 27b. Walaupun pada akhirnya Daud bertobat melalui peringatan dari Nabi Nathan, tetapi hukuman Tuhan Allah harus dinyatakan padanya, yakni dengan kematian anak yang sulung dari Daud dengan Batsheba, serta anak Daud yang lainnya, yaitu Amnon dan Absalom, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk tetap setia pada panggilan iman kita, secara khusus dalam mempersiapkan iman menyambut Natal Yesus Kristus dan pesta demokrasi. Jabatan yang disandang jangan dijadikan alat untuk membanggakan diri atau bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, apalagi kepada mereka yang tidak berdaya. Posisi dan jabatan politik dalam masyarakat harus dijadikan sebagai alat untuk memberdayakan orang lain, bukan membuat orang lain menjadi terperdaya, ya, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita, yang pada akhirnya, saudaraku, perayaan Natal nanti, sukacita dan damai Natal, bukan hanya kita yang mengalaminya, tetapi juga bersama dengan orang lain. Tuhan pasti menolong kita untuk melakukan kebenaran, tetapi juga hidup di dalam damai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami diperkenankan oleh Engkau ada dalam persekutuan ini lewat renungan harian keluarga. Firman-Mu memberikan pencerahan bagi kami sebagai umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Betapa kami harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, menjaga pola kehidupan kami supaya terus berkenan kepada Tuhan dan menghindarkan dari perilaku kehidupan yang tidak Engkau kehendaki. Belajar dari Raja Daud bahwa dalam perjalanan kehidupannya ketika Tuhan memberikan jabatan bagi dia sebagai seorang raja, dia memang melakukan banyak hal yang baik, tetapi juga Alkitab mencatat bahwa ia melakukan salah di mata Tuhan dengan mengambil istri Uria. Itu mengakibatkan dampak yang luar biasa di tengah kehidupan pribadi keluarga, bahkan di tengah kehidupan bangsa Israel. Kiranya kami belajar dari kehidupan ini ya Tuhan, supaya kami tidak memanfaatkan posisi, jabatan, kedudukan, harta benda kami untuk melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Tetapi dengan posisi, jabatan, pangkat, kekayaan yang kami miliki, kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan semuanya itu bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami hidup senantiasa di dalam kebenaran. Dan Bapa di sorga berkati setiap umat dan jemaat-Mu Maranatha Selatan, memberkati semua kami yang boleh setia mendengarkan renungan ini. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, usaha pekerjaan kami
di berbagai bidang kehidupan yang Engkau percayakan bagi kami. Biar kami kerjakan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dimuliakan, kami boleh memperoleh berkat dari dalamnya. Berkati kami ketika mau merayakan Natal, ada sukacita dan damai sejahtera, baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan kami. Sehat-sehatkan kami terus, kuatkan kami, terlebih iman kami menghadapi tantangan kehidupan ini. Berkati perangkat pelayanan yang ada, berkati hamba-hambamu, diaken penatua, pendeta, bersama keluarga, bahkan komisi, multimedia Jemaat Maranatha Paslatan, diperintah kami, diberkati oleh Tuhan, maupun juga pemimpin gereja kami, baik di jemaat, wilayah, dan sinode, agar mereka dapat melaksanakan tugas panggilan, pelayanan, dengan takut akan Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami persembahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara dan memberikan pencerahan untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Jangan lupa ikuti terus program ini dan jangan lupa juga subscribe, like, bahkan komen dan share. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.